Umi ini seperti dalam kaidah nahwu itu naat. Kalau ada naat harus ada man'ut. Kalau ada mubtada ada khabarnya. Di Mesir Umi juga pengen tahu di sana teman-teman. Ada makam ulama namanya Sidi Ali Khawas. Makamnya itu ada ikan di atas digantung. Nah, itu ceritanya panjang sekali dan itu tertulis di Jami Karamatul Aulad tadi kita Masya Allah. Saja Allah alam. Baik, tadi apa yang disampaikan Aceh tadi, jujur saya masih bertambah ilmu kita ya, bertambah ilmu kita dan maaf yang disebut-sebut ulama luar biasa tadi, tentunya tidak semua orang punya Umi, tidak semua orang punya ilmu demikian. Aceh akan sekolah di sana dan perkiraan Aceh atau target Aceh pribadi berapa tahun Aceh di Mesir? Sebenarnya 10 tahun. 10 tahun, Masya Allah. Nah, untuk ilmu ini dia tak bisa sebentar. Mengaji ini tak, karena sekarang ini gampang betul orang jadi mufti. Hari Senin nih betul yang benar, hari Senin dia ngaku dia hijrah, besok dia belajar tadi potongan dari potongan video 2 menit. Itu mengatakan apa hukumnya ini begitu. Dia mengatakan bid'ah, hukum bid'ah walalah walalah benar. Ulama itu dulu membahas sampai mengikrab apa makna wa kullu di situ, apa bid'ah di situ, apa bid'ah dalam dalam ilmu hadis itu berbeda istilahnya. Itu bisa dicek di istilah hadis dalam bab mayukhalif thiqat atau mayukhalif riwayat. Wallahu a'lam. Dan ini memang tingkatnya nggak tingkat SMA lagi Umi sudah tingkatnya sudah doktor ya untuk membahas ini ya SMA. Jadi kita berharap nanti berdoa 10 tahun ilmunya jauh di atas dokter, jauh dari profesor ya. Tapi tetap tentang kajian agama. Baik, terima kasih Aceh. Saya mau beralih ke Uminya dulu ini. Kita tahu bersama bahwa di media sosial Umi Yulia Sofyan ini cukup eksis membagikan kegiatan Aceh, kesehatan Aceh, sempat kemarin berkuda, kemudian jatuh patah segala macam. Beliau selalu membagikan di media sosial. Artinya memang di antara anak yang sukses tadi ada ibu di belakang yang luar biasa yang mendukung ya. Umi sudah siap melepaskan jiwa-jiwa kuliner Umi yang di sini luar biasa, tapi bisa dikembangkan ya. Katanya begini, Umi itu di Indonesia pernah jualan kebab. Pernah punya mimpi nggak sih pergi ke tempat negara penghasil dan penikmat kebab itu sendiri? Gimana? Ini kita bicara kebab dulu sebelum kita bicara ilmu. Sebagai Aceh, apa yang Umi rasakan hari ini? Dan Dexter tadi dapat bocoran sebelum kami ke sini, demam, agak meriang. Hari ini kelihatan masih akhirnya semangat kembali. Umi udah siap untuk meninggalkan Indonesia untuk safar yang cukup jauh. Baik, ini Umi jawabnya masih jujur atau sedikit antara dua ya, terserah, yang penting apa yang Umi rasa saat ini. Kalau dibilang siap, enggak siap. Tapi kalau ditanya harus, ya, kenapa tidak? Pengorbanan yang Umi lakukan selama ini 11 tahun mengarungi single parent Umi bersama Rashid Rashid, semua Umi korbankan, lahir batin, duniawi Umi, perasaan Umi sendiri hanya demi putra Saya luar biasa ini ya. kesayangan istilahnya, dan bukan putra kesayangan, milik umat. Karena Allah menitip di rahim Umi anak seperti ini, dan harus siap. Nah, kalau mengenal kebab itu Umi tidak pernah mimpi. Jangankan mimpi, berangan pun nggak akan pernah Umi akan menjadi orang Arab gitu ya, orang Timur Tengah gitu. Nah, ya Allah, ada apa dalam kehidupan aku ini? Umi sempat membatin, ya Allah, ya Rab, kalau ini takdirku, aku ikhlas menjalani apapun itu. Sempat Umi terpikir, bilang sama Rasid ini, udah sayang, udah Rasid, buat apa rumah ini?
kalau ilmu yang Rasid butuhkan Umi korbankan ini semua. Berangkatlah Umi dampingi sampai Rasid nanti bisa membedakan mana yang baik untuk diri Rasid, mana yang tidak baik untuk diri Rasid. Masya Allah. Dan dengan berat hati kuliner Indonesia harus beralih ke Sebenarnya ada hikmah di dalamnya ya. Nanti Umi kembali lagi 10 atau 12 tahun lagi, Umi sudah fasih minimal astagfirullah. Sudah berbeda karena Umi Hana tuh berbeda kalau dia mengucapkan bismillah, assalamualaikum dan astagfirullah, berbeda dengan kami yang fasih Indonesia. Aceh baik. Kalau Umi Hana sudah pernah di sana, cukup beberapa tahun di sana, kemudian mendapatkan gelar LC. Pendapat Umi terhadap semangat Aceh, ilmu yang Aceh punya sekarang, apakah dengan bermediasi bermuara kepada Mesir adalah pilihan tepat? Kalaupun tidak tepat, tak usah disampaikan. Yang masih dukungan Umi. Ya, Umi sudah pernah nih, Umi Nurhana LC. LC itu kan dari Mesir kemarin. Lulusan Kairo. Lulusan Kairo, oh baik. LC. Baik. Mungkin Umi bisa sampaikan apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama adalah ini satu kesyukuran bagi kita semuanya, bahwasanya memiliki generasi muda yang dengan alhamdulillah wawasan agamanya juga sudah mumpuni. Kemudian yang insya Allah mudah-mudahan pesan Umi Aceh, pesan Bunda tawadu, insya Allah ya. Perasaan haru itu ada. Bermalam-malam, oh ya tapi kok rasanya baru kemarin dekat, kok akan jauh dia, gitu kan. Walaupun bukan kita yang mengandung, bukan kita yang mengasuh, tapi kita merasa dekat. Jadi seolah-olah itu ada yang hilang. Tapi ketika mengingat, ada pesan moral yang sangat luar biasa, bahwasanya semakin kesini agama itu semakin asing, semakin kesini modernitas itu sudah merasuki anak-anak kita. Nggak usah remaja, anak kecil aja sudah terpengaruh. Benar. Kalau bukan yang merubah, kemudian kalau bukan yang menggerakkan itu adalah generasi muda juga, itu akan sangat bahaya. Yang tua kan semakin ditinggalkan. Nah, ketika melihat kemudian berdiskusi dengan Umi, dengan Syekh, kadang kita bertelepon, ada arah ke Timur Tengah, itu luar biasa. Kemudian dan memang dikatakan oleh Syekh tadi, ilmu gudang ilmu adalah di Mesir, ya kan? Dan memang di situ banyak sekali para ulama di sana, bahkan juga terkenal dengan negeri para nabi, ya kan? Dan insya Allah itu keputusan yang sesuai. Yang jelas adalah bagaimana kita menempatkan diri. Kemudian dengan keilmuan yang ada, tetaplah kita rendah hati. Walaupun kita sangat memahami. Kemudian satu hal lagi adalah bagaimana kita jangan mengikuti arus-arus jidal. Itu yang harus kita inginkan. Alhamdulillah sangat bersyukur, ya, mudah-mudahan lahirnya satu ulama dari generasi muda melahirkan ulama-ulama yang lain. Jadi kita melepas emas, maka insya Allah tambangnya akan datang kepada kita. Amin. Ya, jadi ini insya Allah untuk Syekh, ya, pesan Bunda, pesan bahwasanya tetaplah tawadu dengan keilmuan yang ada, raihlah keberkahan daripada ulama. Insya Allah keberkahan itu akan mengikut. Nah, dimanapun berada, tetap senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan bagi kedua orang tua dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan yang lebih penting adalah selalu menjadi motivasi, karena insya Allah ya, keberadaan Syekh di antara anak-anak yang lainnya, kalau bahasa sekarang selebriti, tapi kita dalam agama kita ulama-muda kita yang memang mudah-mudahan sesuai dengan mazhab yang kita punya, pemahaman yang kita punya, dan mudah-mudahan juga mempengaruhi kepada anak-anak yang lainnya lah. Dan ini sesuatu yang sekali lagi istimewa, luar biasa, yang Allah bagi kepada Umi Yulia, Kakanda Yulia sebagai orang tua memiliki anak yang saleh, ya, terutama berarti ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita akan mendoakan. Kita akan doakan senantiasa
sehat jasmani rohani, kuat mengarungi semua yang ada, berada di tengah-tengah para ulama, di negara para anbiya, cukup yakin innallaha ma'ana. Beres semuanya. Terima kasih. Baik Umi, ini luar biasa ya. Kalau saya mesti harus tidak mempunyai pertanyaan apapun terhadap Acit, karena pertanyaan saya sudah ada di kepala Acit sebetulnya. Maksudnya setiap apa yang mau saya tanyakan itu jawabannya dengan narasumber yang pernah kita kenal Umi berbeda sangat. Artinya bagaimana dia akan berkembang di Indonesia untuk di Pekanbaru Riau ini dia bersekolah kalau ilmu yang dia punya itu melebihi dari guru-gurunya. Jadi keputusan tepat Acit yang luar biasa. Mudah-mudahan besok kembali ke sini, rumah ini bukan penuh dengan perabotan tapi penuh dengan buku dan kitab. Yang akan mengajak juga generasi muda mencintai kitab, mencintai buku-buku sebagai gudang ilmu ya Acit. Kalau susah nanti hubungi aja Bunda Asinul untuk packaging atau juga untuk ekspedisinya ke Marimpi. Kita akan terhubung dengan Umi Yulia. Di sini ada dua lagi nih, ada Ibu Junaini sebagai LKBH PGRI Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Dalam arti begini, ini kan persatuan guru, artinya berbicara dengan dunia pendidikan. Pasti dari tadi terpesona dengan Acit ya kan, terpesona, bingung kan? Kok bisa gitu ya? Mungkin ada titipan pertanyaan atau titipan apa saja mungkin yang untuk yang akan dibawa oleh Acit ke sana, apa ilmu atau pertanyaan atau memang terpesona tidak bisa berkata-kata tidak sih? mampu bertanya, tapi minta Acit untuk memberikan motivasi kepada anak-anak didik yang lain. Baik gitu ya, baik. Nah ini Bunda Julaini ini membawahi hukum untuk para guru gitu. Guru adalah gudang ilmu juga bagi anak-anak. Ada nggak motivasi untuk anak muda yang masih sekolah pada saat ini Acit? Tuntutlah ilmu, jangan malas sekolah, jangan malas belajar. Maaf, Acit mendapatkan ini semua bukan dari guru saja, tapi justru dari kita. Saya aja membacanya udah bingung bacanya. Acit sudah melahap semuanya ya Umi ya. Mungkin Acit bisa sampaikan apa keindahan Alkitab, apa keindahan dari motivasi buku-buku yang Acit baca. Silakan Acit. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rashid juga ada senang, ada penyesalan juga. Jadi di saat ulama mengajarkan kitab, tapi kitab itu tak tebal-tebal sangat. Contoh Maraqil Ubudiyah itu kan tipis. Atau kenapa ya muda-muda di dunia ini atau di Indonesia ini khususnya tak mau menghaji masjid, tapi kalau udah hijrah gitu kan, itu kan hijrah itu ramai itu masih sampai turun dari atas sampai bawah. Ustadz itu mengambil itu dari kitab semua, tak mungkin mereka ambil dari nafsu mereka, dari apa? Nah, mereka mengambil dari kitab. Inilah yang langka dicari, ulama yang betul-betul mengambil dari kitab. Imam Ghazali ini menulis Ihya. Aku ini menulis Ihya bukan untuk orang awam, dia ulama yang orang-orang itu yang khusus. Imam Ghazali ini menulis kitab Ihya nih. Jadi untuk para penonton YouTube ini, usahakan juga kita ramaikanlah pengajian-pengajian yang di situ masih membahas kitab-kitab ulama. Karena ulama ini kalau dari muqaddimah kitab nih, ayaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Pasti ulama itu akan menuliskan, ya Allah aku tulis kitab ini dengan ikhlas. Atau salah satu contoh, Imam Ibnu Ajurrum penyusun kitab Jurumiyah ini, kitab Jurumiyah yang Bunda Hana pernah hafal Bunda ya? Nah, pasti udah ingat alam tadara segala macam. Beliau Ibnu Ajurrum, Allah yarham, itu namanya Muhammad bin Daud As-Sunhaji. Itu beliau di kota Taza, kota Maroko. Sejarah kenapa adanya kitab ini, beliau pasti selesai nulis kitab Jurumiyah, beliau bawa kitabnya dan beliau mengatakan, ya Allah, seandainya, ini pernah disampaikan Syekh Fauzi nanti dalam pelajaran beliau, seandainya ini kitab dibaca orang bermanfaat bagi kaum muslimin, maka jangan kau lunturkan tintanya. Tapi kalau nggak bermanfaat, lunturin tintanya ya Allah. Dijalankan nggak ya? Tidak luntur. Kalau seandainya kitab ini luntur, mungkin kita tidak akan mengenal sampai sekarang ini enggak.
Ini masih ada tentang mubtada dan khabar. Kalaupun seandainya kita tidak ada kitab itu luntur, Allah lunturkan tinta dalam kitab itu, mungkin kita sampai sekarang tak mengenal apa dimaksud Imam Ghazali, apa yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Qushairi. Itu teman-teman sekalian, ulama ini dah capek nyusun kitab. Yang lebih luar biasa itu Imam Bukhari keliling dunia untuk mencari hadis yang sahih. Sahih itu bukan tingkatan yang paling luar biasa dalam hadis, itu syaratnya 5. Jadi Imam Bukhari itu keliling dunia itu benar, keliling dunia untuk mencari hadis yang sahih. Sampai sholat 2 rakaat setelah Allah berikan ilham kepada Imam Bukhari baru selesailah Al-Jami' As-Sahih wa huwa al-mukhtasar min sunani Rasulullah, min umur Rasulullah wa sunani wa iyami. Itu mungkin ada 4 jilid atau 1 jilid biasanya, tergantung apa. Jadi teman-teman sekalian, buku ini ada sampai ulama mengatakan orang yang kehilangan bukunya itu sama seperti kehilangan akal sehatnya. Jadi berguru boleh berguru. Tapi kalau teman-teman punya Shopee, jangan pula Shopee itu isinya make up aja semua. Isinya itu, isilah Shopee itu dengan buku-buku yang bermanfaat. Tapi ingat, pakailah buku yang sudah disahkan oleh para ulama. Akidah, jangan sampai buku akidah yang salah. Fikih, ya. Kita ini di Indonesia mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari. Jangan pula pakai akidah yang lain, mazhab yang lain tak sesuai dengan negara kita. Dan karena itu teman-teman, berguru itu juga penting. Ini buat Bunda, mengajar itu tirakatnya para wali. Para wali itu suka ngajar. Guru Rasyid itu wiridannya ngajar. Sembuhnya sakit beliau itu ngajar. Pusing beliau dari rumah itu pusing, tapi ketika ngajar buka kitab ya ulun baca menjelasin dulu. Jadi apa Rasyid kok beliau nih sembuh ngajar? Itu keikhlasan dalam hati. Itu disebut dalam kitab khalisan liwajhi. Karena kebanyakan orang tuh berangan-angan jadi guru tapi nggak ikhlas. Jadi sedikit sekali orang yang jadi guru tuh ikhlasnya. Itu aja sih. Baik, Ajit, ini luar biasa ya. Dia bilang tadi dapat ilmu lagi satu ya. Bagi ini tidak bermanfaat maka lunturlah tintanya. Nah itu Umi. Kalau mau tahu orang itu berkualitas atau tidak, dalam hal berteman sudah diatur. Kalau berteman 5 menit saja kita duduk, maka ilmu kita bertambah, pertahankan. Ini 5 menit 1 detik saja saya duduk di sebelahnya, ilmu saya bertambah. Bagaimana mempertahankannya yang dia? Benar sekali, dulu saya cuma baca-baca bahwa anak ajaib, ya kan, suara dari surga. Saya baca-baca itu Umi, dan alhamdulillah mungkin yang pilihan itu sebenarnya adalah Umi Yuda Sofyan dipercaya oleh Allah untuk ya dititipkan ya kan generasi yang insya Allah akan menjadi pemimpin umat kelak. Amin. Baik, ini sebagai Kak Asinul Zumarti, beliau ini sebagai mitra sosial saya sekaligus ketua Rumah Singgah Humanis yang insya Allah Acit, Rumah Singgah Humanis ini akan menolong orang-orang yang tidak mampu, yang membutuhkan perobatan perawatan jalan. Tapi ini masih dalam tahap pembangunan pada saat ini. Ibnu Sina zaman sekarang ya. Nah itu dia. Amin. Ibnu Sina itu dalam suatu kisahnya, itu ketika ada orang tidak ada rezeki mau berobat datang ke beliau digratiskan sama Ibnu Sina. Masya Allah. Nah ini Ibnu Sina, Al-Farabi juga begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Baik. Nah, ada yang ingin ditanyakan Kak Inul, karena ini kan dari tadi saya tengok terpesona sedih juga kan. Tapi di balik kesedihan terharu, bukan sedih tapi terharu. Ada yang ingin ditanyakan karena nanti setelah pulang insya Allah tentu ada semacam urusan masih ada aja nanti dengan Kementerian Agama, karena beliau juga sebagai ASN di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Ada titik pertanyaan karena sama-sama punya putra putri ini kita. Aduh, kalau pertanyaan ini memang hari ini sangat luar biasa ya, saya dipertemukan dengan Syekh. Alhamdulillah. Cuman saya ini sedikit, sejak kapan Rasyid bisa berpikir untuk mendalami kitab gitu, padahal seumur Rasyid ini kan saatnya lebih ke dunianya gitu kan, ini enggak masa-masa remaja gitu. Masa-masa remaja Sudah terpikir gitu. Boleh Umi yang jawab. Umi dulu. Jadi sosok Rasyid, bukan Rasyid ya, Gilang kecil dulu. Oh Gilang waktu kecil. Namanya dulu kecil, Gilang.
dia bersaudara 6 orang. Masya Allah. Jadi Umi juga tidak tahu pastinya seperti apa. Yang jelas dengan latar belakang Umi yang tomboy, yang tidak mengenal agama sama sekali, Allah titip anak seperti ini di rahim Umi, dan dia mencintai Al-Quran dari bayi merah. Masya Allah. Bayi. Baik. Jadi berbeda dari saudara-saudara yang lain. Dan disitulah mulai terjadi pertentangan di rumah tangga Umi. Aduh, Sedih. Jangan, tidak boleh, harus kuat, harus kali ini adalah pergian safar yang luar biasa, Umi. Singkatnya seperti apa Umi menggambarkan Aceh ini? Menggambarkan Aceh. sampai ini anak tidak diakui, Umi mengambil keputusan meninggalkan kehidupan mewah. Oh, hidup bak selebriti. Dan aku meninggalkan semua. Memang dulu demi membela Rasid.